Pemirsa, pemerintah menyatakan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas gugurnya 3 prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL. Pemerintah mendesak PBB untuk melakukan investigasi. Pemerintah Indonesia menyayangkan kembali adanya prajurit TNI yang gugur dalam bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB di Lebanon. Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengecam keras atas insiden itu. Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan pihaknya tengah berkomunikasi dengan sejumlah pihak agar proses pemulangan jenazah bisa disegerakan. Koordinasi juga tengah dilakukan sekaligus memberi arahan kepada para prajurit yang masih berjaga di UNIFIL. Menyayangkan kejadian ini, sekaligus meminta kepada otoritas terkait untuk melakukan investigasi. Kami juga sebagai Mensesnek telah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan, dengan Kementerian Luar Negeri, termasuk dengan Panglima TNI, dalam hal melakukan upaya yang terbaik untuk pemulangan jenazah ketiga prajurit yang gugur, sekaligus memberikan briefing kepada seluruh pasukan dan prajurit yang masih bertugas di lapangan untuk meningkatkan kewaspadaan. Sementara Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono mengusulkan agar operasi prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon sebaiknya dihentikan sementara jika situasi tidak lagi aman. Dev menegaskan keselamatan prajurit menjadi prioritas utama di tengah konflik yang masih berlangsung di wilayah tersebut. Ya, harus ada ketegasan baik dari PBB itu sendiri ataupun juga dari Mabes TNI. Karena setahu saya jumlah personil pasukan perdamaian itu ada sekitar hampir 5.000 orang. Sekitar 800-an itu dari prajurit TNI. Nah, kalau memang tidak bisa dinyatakan aman, ya berarti mungkin sebaiknya operasi dihentikan terlebih dahulu sampai benar-benar situasi ini kondusif dan misi dan operasi militernya ini diredefinisikan ulang dan jelas tugas dan kewajiban prajurit kita di sana sejauh mana. DPR pun mendorong investigasi menyeluruh atas insiden yang menewaskan prajurit TNI, termasuk dugaan pelanggaran hukum perang. Investigasi dilakukan secara terbuka agar keadilan ditegakkan dan keselamatan prajurit benar-benar terjamin. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, sudah 3 prajurit perdamaian asal Indonesia gugur saat bertugas sebagai anggota pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon akibat serangan Zionis Israel. Apa yang seharusnya dilakukan dunia, khususnya PBB? Cukupkah hanya mengutuk? Kita akan mengulasnya bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin dan analis Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat malam Pak TB Hasanuddin dan Mas Hasib. Selamat malam Mbak Eva dan Pak TB. Selamat malam. Baik Pak TB Hasanuddin, selain mengutuk serangan yang membuat 3 prajurit TNI gugur, pemerintah Indonesia meminta ada penyelidikan menyeluruh bagi tragedi itu. Apa yang bisa diharapkan dari penyelidikan menyeluruh itu? Ya, baik. Supaya nanti tidak berkembang kemana-mana dan kemudian nanti usul-usul itu relevan, saya ingin menjelaskan dulu bahwa pengiriman pasukan ke Lebanon ini adalah yang kesekian kalinya dan sekarang ini tergabung yang terakhir ini dalam Satgas Batalion Mekanik Konga ke-23 Sierra S ya. Sebelumnya R dan sekarang S ya. Dan jumlahnya sekitar 1.090 personil, termasuk ada Satgas Maritim, kemudian hospitalisasi dan lain sebagainya ya. Pasukan ini di bawah PBB dan itu bekerja berdasarkan atas resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 426, 425, dan 1701 tahun 2006. Sehingga ini sudah beberapa tahun dilaksanakan.
dari resolusi itu Dewan Keamanan PBB mengeluarkan 4 mandat. Yang pertama itu melakukan pemantauan di wilayah gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah di Lebanon Selatan. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah memberikan pendampingan kepada tentara Lebanon, khususnya di Lebanon Selatan, karena di situ juga ada Hizbullah, juga ada Druze dan lain sebagainya. Wilayah Lebanon Selatan itu tidak bisa dikuasai secara penuh oleh tentara reguler dari Lebanon. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, memberikan bantuan akses kemanusiaan, antara lain misalnya pengiriman makanan, kemudian evakuasi, kemudian pengobatan, kemudian juga perawatan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, menjaga DMZ, demilitarisasi zone antara Blue Line. Blue Line itu ada di sekitar di bawah atau di selatan dari wilayah Lebanon Selatan, dan itu sampai dengan sungai Litani, ya begitu. Ada 4 tugas itu, ya. Lalu dibentuklah satuan Unifil, dan perpanjangannya ini, ya, amanat ini atau katakanlah tugas ini sampai dengan 31 Desember tahun ini, ya. Jadi tinggal sisa berapa bulan lagi, ya. Dari tugas itu, ya, satuan kita yang 1090 itu di-plotting, ya, di-deploying di beberapa titik. Yang pertama itu di pos-pos pengawasan di sekitar Blue Line, ya, di DMZ itu. Kemudian yang kedua di markas Indobat, ya, yang itu di sekitar Adicit Al-Qasar. Kemudian juga di markas Unifil. Nah, dalam melaksanakan tugas tentu para prajurit ini dilindungi dengan hukum internasional yang disahkan dalam aturan dan undang-undang PBB yang diakui oleh seluruh anggota PBB di Dewan Perwakilan atau Dewan Keamanan PBB. Nah, itu sehingga ini sebuah tindakan yang sah dilakukan. Dan dalam kasus ini tentu harus kita pelajari. Ya, pelajari. 2 kasus itu berbeda. Satu orang gugur ketika beliau almarhum ada di dalam box, di dalam tempat perlindungan pertahanan, dan kemudian ditembak dengan senjata artileri atau senjata lengkung, kemudian di situ terjadi ledakan dan 2 luka berat, kemudian 1 gugur. Itu. Yang kedua itu ketika melaksanakan tugas, mungkin patroli atau mungkin evakuasi, saya kurang jelas, ya, masih belum dapat mencari informasi. Kemudian ada terjadi ledakan sehingga kendaraan terdepan yang diisi oleh 4 prajurit dari kita itu sehingga 2 gugur, yang 2 luka berat, sehingga gugur 3 orang. Ya, saya kira kita semua, seluruh bangsa Indonesia mengucapkan turut berduka cita, ya, dan semoga para syuhada ini, ya, husnul khotimah, ya, dan ditempatkan di surga yang paling indah. Itu doa kita. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Saya ingin bukan hanya mengecam pedas, ya, begitu. Berdasarkan pengalaman saya, pasukan kita di sana itu dilindungi undang-undang sebagai peacekeeping post, ya, bukan sebagai military observer, bukan, ya, sehingga sangat rawan dari tindakan-tindakan tembakan, kemudian strafing dari pasukan yang sedang bersengketa di wilayah itu. Nah, saya ingin yang pertama kita harus mendorong investigasi. Kita punya perwakilan tetap di PBB. Mereka harus bekerja keras, ya, kemudian dilakukan secara transparan, kemudian dan independen, untuk mendapatkan hasil kesimpulannya apakah ini karena kesalahan teknis, kesalahan taktis,
atau barangkali kesengajaan yang dilakukan oleh baik itu pasukan Hizbullah maupun pasukan Israel. Baik. Sementara saya dapat informasi bahwa ini dilakukan oleh pasukan Israel. Nah, ini biasa dilakukan. Jadi selama sekian belas tahun sepengetahuan saya, Israel selalu nakalan, ya, masuk ke wilayah DMZ, melakukan Ya. penembakan, penerobosan dan lain sebagainya, bahkan melakukan tembakan-tembakan lengkung jarak jauh, ya, untuk menghantam yang mereka sebut sebagai teroris, begitu, ya. Baik, Dan tentu investigasi PBB independen dan transparan sampai situ dulu, Ya. Pak TB Hasanuddin. Ya, Kalau oke, menurut ya. Mas Hasib, masih perlukah ada penyelidikan atau investigasi PBB secara independen dan transparan untuk penyelidikan mengetahui penyebab gugurnya 3 prajurit TNI? Karena kalau dicermati sejak awal justru Zionislah yang bernafsu dan tidak mengindahkan kecaman sejumlah negara atas pencaplokan Zionis ke Libanon, Mas Hasib. Ya, yang pertama sebagai warga negara, saya ingin menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum, keluarga syuhada. Semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pejuang perdamaian, sebagai syahid dan diterima segala amalnya. Dan yang kedua, tentu karena ini berkaitan dengan persoalan hukum, maka memang mau tidak mau penyelidikan itu menjadi proses yang standar. Jadi kita tidak bisa sampai kepada kesimpulan apapun sampai adanya penyelidikan ataupun investigasi yang cukup, yang transparan dan menyeluruh tentu saja, sehingga hal-hal yang terkait dengan peristiwa ini bisa diungkap dan bisa dijelaskan kepada keluarga terutama dan juga kepada Indonesia sebagai negara yang menaungi bagi prajurit kita ini. Dan yang ketiga, tentu saja kita sebagai bagian daripada PBB ini, maka memang harus mendorong, mendesak PBB agar memberikan tanggung jawab ketika terjadi peristiwa-peristiwa seperti ini. Karena walau bagaimanapun seperti disampaikan oleh Pak Tibi tadi, ini bukan misi yang ilegal, ini misi yang sangat mulia, ini misi yang legal dan telah dinaungi oleh resolusi Dewan Keamanan PBB. Nah, oleh karena itu kita harus memenuhi unsur-unsur di situ. Namun demikian secara politik, Mbak Iva, ini yang tidak kalah penting menurut saya, kita tetap harus cermat menyikapi, saya sebut sebagai provokasi yang sengaja dilakukan oleh Israel ini. Karena sekali lagi Israel maunya tidak ada pihak manapun, kekuatan manapun yang bisa melihat dan mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Jadi kalau kemudian misalkan gara-gara kejadian ini kita mengambil opsi untuk tidak mengirim pasukan, itu mungkin juga kita harus kaji sekali lagi. Tentu kita tidak ingin membahayakan daripada nyawa prajurit. Itu keselamatan tumpah darah kita adalah yang utama. Tapi pada waktu bersamaan kita punya mandat, kita punya komitmen untuk turut serta dalam menjaga keamanan global, keamanan internasional, sehingga memang ini kita harus timbang secara cermat. Akalan bulusnya Israel untuk membuat bangsa-bangsa menjauh dari yang dia lakukan sehingga dia merasa bebas dari hukum dan termasuk di dalam tidak mengindahkan mandat-mandat dan resolusi yang telah ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB. Begitu Mbak Iva. Ya, selain investigasi menyeluruh yang harus dilakukan PBB, apakah ada sanksi yang bisa dijatuhkan PBB? Nanti kita akan bahas lagi usai jeda Pak TB dan juga masih kita lanjutkan diskusi bersama dengan Pak TB Hasanuddin dan Mas Hasib. Mas Hasib, Dewan Keamanan PBB didesak untuk segera menggelar rapat darurat untuk merespons situasi ini. Menurut Anda apa yang bisa dilakukan PBB untuk menjatuhkan sanksi kepada Zionis Israel? Karena Anda sebut ada dugaan provokasi Israel. Dan apakah Amerika Serikat juga harus ikut bertanggung jawab? Ya, tentu kita profesional ya, walaupun Amerika selalu mendukung Israel, menjadi penjamin Israel, tapi dalam persoalan ini keterlibatannya agak jauh. Walaupun memang sekali lagi ketika kita masuk ke Dewan Keamanan PBB, maka selalu akan ketemu dengan Amerika. Mungkin kalaupun ada proses-proses legal yang dilalui, itu tidak akan langsung mendapatkan hasil. Tapi menurut saya kesampaikan dulu hasilnya, tapi prosesnya harus ditunjukkan kepada dunia bahwa PBB mempunyai taring, bahwa PBB mempunyai
harisma bahwa PBB mempunyai hukum yang harus ditegakkan, dan ketika Israel melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini, maka sekali lagi PBB harus menunjukkan bahwa dia punya martabat, dia kehormatan, sehingga ini menjadi pembelajaran juga ke depan bagi Israel bahwa tidak boleh ada negara manapun, negara anggota yang justru tidak memerhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di PBB. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Eva. Baik, terima kasih Mas Hasib sudah bergabung bersama kami, analis Timur Tengah Hasibullah Satrawi, karena harus melanjutkan aktivitas. Berikutnya saya masih akan lanjutkan diskusi dengan Pak TB Hasanuddin. Sekali lagi terima kasih Mas Hasib sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan kembali Pak TB Hasanuddin. Dalam situasi saat ini, Pak TB Hasanuddin, apa yang bisa diharapkan dari martabat dan taring PBB? Ya, begini. Saya akan jawab berdasarkan pengalaman saja ketika saya ditunjuk sebagai sektor komander di Perang Irak Kuwait. Ya, jadi ketika kita menjaga DMZ sebagai pasukan multinasional atau misalnya peacekeeping force, itu ketika ada sebuah pelanggaran maka ya UNIFIL harus segera memanggil para militer observer, karena di sekitar situ pasti ada pos-pos yang diduduki oleh militer observer, dan kemudian dihimpun data-data itu, lalu pelanggaran seperti apa dan menjadi catatan katakanlah posko dari UNIFIL. Oke, dari situ segera diturunkan tim ya yang diperkuat oleh satuan-satuan mungkin ya, terutama misalnya perwakilan-perwakilan dari masing-masing negara yang tergabung di dalam Dewan Keamanan, kemudian untuk melaksanakan atau melakukan investigasi, dan kemudian di situ meninjau TKP-nya sampai seperti itu, kemudian melihat arah tembakan dan kejadian-kejadiannya, dan diskusi dengan korban yang masih ada dan kemudian satuan-satuan lain. Dan disitulah kemudian dilakukan investigasi seperti apa. Nah, kalau ternyata ada pelanggaran yang dilakukan, katakanlah dari pasukan Israel, maka berdasarkan pengalaman, pertama, itu bisa diberikan punishment. Pelaku prajurit Israel yang melakukan itu bisa dipidanakan dan dianggap sebagai kejahatan perang. Sebagai kejahatan perang, itu yang pertama. Yang kedua, bahkan mungkin bisa saja diwajibkan membayar denda. Dan bisa saja harus misalnya di-punishment untuk mundur dari wilayah yang dia kuasai. Ada banyak cara ya untuk memberikan punishment kepada pelanggar di dalam situasi perang seperti itu. Nah, masalahnya sekarang, apakah hasil kesimpulan investigasi yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB itu akan diikuti oleh Israel atau tidak? Itu Karena Pak TB, bukankah selama ini Zionis Israel tidak pernah mematuhi sanksi dari PBB? Ya, justru itu. Nah, untuk itu saya mendorong sekarang Mabes TNI untuk melakukan evaluasi. Nah, di TKP itu secara taktis, teknis, dan bagaimana kebijakan yang diikuti oleh negara. Seperti apa? TNI kan loyal kepada siapa? Kepada negara kita. Ya, kepada presiden kita. Lalu bagaimana kebijakan itu dipraktekkan di lapangan? Apakah masih valid? Masih adakah manfaatnya? Ya, atau memang kita sudah sia-sia karena mereka tidak bisa diatur, karena mereka tidak ada niat untuk damai, karena memang sifatnya selalu agresif, ingin mengambil teritorial orang lain, ya memang itu kita serahkan kembali kepada Dewan Keamanan PBB, begitu. Sehingga menurut hemat saya, untuk menarik pasukan ini harus dengan pertimbangan yang matang, karena ini adalah kita melaksanakan amanat atau mandat dari Dewan Keamanan PBB yang sudah kita sepakati dan kita tanda tangi bersama. Itu yang pertama. Kalau hasil
ya, evaluasi dan investigasi itu ditarik, kita sudah tidak ada manfaatnya dan sudah sia-sia karena pihak Israel memang berniat untuk tidak mau damai, ya untuk apa kita di sana? Sia-sia saja. Lebih baik kita kembali mengurus keamanan di dalam negeri saja. Begitu. Baik, Pak TB, Israel diduga sudah mengetahui lokasi kontingen pasukan penjaga perdamaian asal Indonesia bertugas, tetapi serangan tetap saja dilancarkan. Menurut Anda, apakah serangan ini memang disengaja? Karena tadi ada dugaan dari Mas Hasib, provokasi Israel. Apa kepentingan Israel dalam hal ini menurut Anda? Jadi begini, ya, dalam konsep negara Israel itu tidak ada wilayah teritorial Palestina, itu tidak ada. Maunya itu Israel itu melebur menjadi 2 provinsi. Satu ikut ke Yordania, satu lagi ikut ke Mesir. Begitu, menjadi bagian dari provinsi Mesir dan bagian dari provinsi Yordan. Nah, itu konsepnya. Sehingga ya harus hilanglah Palestina itu dari wilayah teritorial itu. Dan sekarang itu dilakukan dengan segala cara. Sehingga kalau kita berbicara perdamaian, sepertinya itu jauh ya dari keinginan kita, ya. Dan harus kita ketahui Israel itu bisa memiliki kekuatan karena apa? Dukungan dari Trump, dari Presiden Amerika, dan presiden-presiden yang lain sebelumnya. Sehingga menurut hemat saya perlu dipertanyakan ketika ada BOP yang didirikan oleh Trump, oleh Presiden Amerika yang notabene tidak menghendaki adanya Palestina. Nah, itu menjadi pertanyaan besar kita, mengapa kita memaksakan diri menjadi bagian dari BOP sementara Israel ada di sana dan kemudian Palestina sendiri tidak ada di BOP. Jadi baik, Pak harus TB. mendapat pertanyaan besar. Ya. Kembali ke kondisi di Lebanon, menurut Anda dengan melihat eskalasi yang terjadi di Lebanon saat ini, apakah misi UNIFIL, misi mulia yang dilindungi oleh hukum internasional masih relevan untuk saat ini dengan kondisi eskalasi? Ya, saya ingin tidak tergesa-gesa mundur. Ya, jadi lakukan investigasi, itu yang pertama, sampai dengan kesimpulannya seperti apa. Fokus pada 2 hal. Apakah ini kesengajaan atau karena kecelakaan? Di lapangan itu bisa terjadi semuanya, ya. Kalau ini benar-benar kesengajaan dan kemudian diminta pertanggungjawaban oleh PBB, tidak ada reaksi dan kemudian membahayakan satuan kita di sana, sebaiknya mundur saja atau menempatkan posisi di mana secara taktis itu menguntungkan untuk kita. Karena selama ini titik-titik yang 2 kasai adalah titik-titik yang memisahkan kedua kekuatan yang berseteru, begitu ya. Dan kalau masih terus saja sebaiknya kita mundur. Dan ini dengan situasi seperti ini menjadi juga acuan seperti apa BOP ke depan, apalagi kita akan mengirimkan pasukan di zona tertentu dengan lebih banyak lagi sampai dengan sekitar 8.000 pasukan. Jadi ini menjadi pengalaman yang harus kita tinjau ke depan, bagaimana ke depannya, apakah kita akan meneruskan pengiriman pasukan di BOP. Ini saja dari dulu kalang kabut. Ya, ini yang paling setahu saya, yang paling kredit, yang paling kemudian mengancam keselamatan itu di Lebanon. Di tugas-tugas lain yang misalnya saja perang Irak-Iran dari dulu, Irak-Kuwait, kita ikut dan sebagainya, di Kamboja, di Bosnia dan sebagainya, tidak mengancam seperti ini. Itu, tadi Pak TB menyinggung soal Mabes TNI harus melakukan evaluasi taktis dan teknis ya Pak TB, karena saat ini Mabes TNI masih memonitor anggotanya bertugas di Lebanon. Menurut Anda dalam situasi sekarang mitigasinya seperti apa yang harus dilakukan untuk menjaga para prajurit kita tetap aman? Singkat saja Pak TB. Ya, saya kira begini ya, evaluasi taktik dan teknis itu misalnya
apakah masih cocok juga kendaraan yang dipakai? Apakah taktik kita menempati pos-pos itu masih cukup aman? Kan bisa direvisi, ya itu. Dan kemudian bagaimana ancaman yang ada dihubungkan dengan penugasan yang diberikan berdasarkan mandat dari PBB dan berdasarkan dari mandat dari PBB. Dan kalau itu sulit untuk dikerjakan karena satu pihak dalam ini Israel tidak taat kepada mandat dari PBB, ya resolusi dari PBB, menurut hemat saya, ya mengapa kita tidak mundur saja, begitu. Baik, Dan kita nantikan langkah tegas dari ini PBB ya, Pak TB. Ya, Baik. kita tunggulah langkah dari Baik. PBB, dan kita masih ada waktu sampai tanggal 31 Desember tahun ini. Ya. Ya. Terima kasih anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin, dan sebelumnya juga ada analis Timur Tengah Hasibullah Satrawi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam Pak TB. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.